Lo tahu nggak? Salah satu alasan utama kenapa rumah tangga bisa retak itu bukan karena selingkuh, bukan juga karena kurang cinta, tapi karena masalah keuangan. Dan yang bikin miris, banyak orang nggak sadar kalau mereka sedang bikin kesalahan yang sama, berulang-ulang. Gue punya teman, baru nikah setahun. Awalnya semua kelihatan bahagia. Instagramnya penuh foto honeymoon, rumah barunya cozy banget, tiap weekend dinner fancy. Tapi 3 bulan lalu, dia curhat. Katanya mereka lagi cekcok hebat karena uang. Cicilan numpuk, tabungan kosong, dan dia baru tahu kalau istrinya punya utang dari sebelum nikah yang dia nggak pernah cerita. Dan itu bukan cerita 1-2 orang doang. Banyak banget pasangan yang ngalamin hal serupa. Masalahnya bukan karena mereka boros doang, tapi karena mereka bikin kesalahan finansial yang sebenarnya bisa dihindari. Coba lo dengerin cerita ini sampai habis, karena gue bakal cerita 8 kesalahan finansial dalam rumah tangga yang sering banget kejadian. Dan siapa tahu lo juga pernah atau malah lagi ngelakuin salah satunya. Jadi, waktu pasangan baru nikah, biasanya euforianya masih tinggi. Semuanya serba manis. Tapi sayangnya, banyak yang lupa ngobrolin hal penting. Soal uang, gaji masing-masing berapa, punya utang nggak, kebiasaan belanja gimana, apakah satu orang mau kerja atau dua-duanya, dan hal-hal kayak gitu. Ini adalah kesalahan pertama. Nggak ngobrol soal keuangan sebelum nikah. Gue pernah dengar cerita, sepasang suami istri cerai gara-gara si suami baru tahu kalau istrinya punya utang puluhan juta karena pay later dan kartu kredit. Bukan karena jumlah utangnya aja, tapi karena ngerasa dibohongin. Makanya, komunikasi soal uang itu wajib dari awal. Bukan berarti nggak percaya pasangan, tapi justru biar bisa saling jaga dan dukung. Kesalahan kedua, ini sering banget kejadian. Gaya hidup lebih tinggi dari penghasilan. Pas baru nikah, pengennya semua serba baru. TV baru, kulkas 2 pintu, traveling ke Bali, furniture mahal, sampai kredit mobil sekaligus rumah. Padahal penghasilan belum tentu cukup buat semua itu. Akhirnya, gaji cuma numpang lewat. Tiap awal bulan seneng, akhir bulan stres. Gua ngerti, pasti ada rasa gengsi atau keinginan nunjukin ke orang tua atau temen, nih, hidup gue udah mapan. Tapi kalau kita maksain gaya hidup, itu bukan kemajuan, itu jebakan. Terus yang ketiga, nggak punya dana darurat. Ini kayak bom waktu yang tinggal nunggu meledak. Pas anak sakit, motor rusak, atau salah satu kehilangan pekerjaan, baru deh kelabakan. Dana darurat itu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat bikin kita tetap aman kalau ada hal di luar rencana. Idealnya, dana darurat itu minimal 3-6 bulan pengeluaran keluarga. Gua tahu, susah nabung segitu, tapi mulai dari kecil aja dulu. 100.000 per minggu pun gak apa-apa. Yang penting konsisten. Lanjut, kesalahan keempat, ini yang sering jadi sumber kecurigaan. Nyatuin penghasilan, tapi nggak ada transparansi. Misalnya gini, suami istri sama-sama kerja, gaji digabung, semua pengeluaran dari satu rekening. Tapi mereka nggak pernah ngobrol soal siapa bayar apa, gaji siapa naik, atau pengeluaran siapa yang nambah. Ujung-ujungnya, salah satu ngerasa dimanfaatkan, yang lain ngerasa dikekang. Pernikahan itu bukan perusahaan, tapi transparansi tetap penting. Mau pakai sistem satu rekening gabungan atau masing-masing tetap pegang uang sendiri, itu bebas. Yang penting, semua jelas dan disepakati bareng. Kesalahan kelima ini agak tricky, gak punya tujuan keuangan bersama. Banyak pasangan yang jalani hidup kayak air mengalir. Gak pernah duduk bareng buat ngomongin masa depan finansial. Misalnya, suami pengen beli rumah di desa biar tenang, istri pengennya tinggal dekat kota biar anak gampang sekolah. Suami pengen investasi, istri pengen liburan ke Jepang tiap tahun. Kalau nggak disatuin, itu bisa jadi sumber konflik. Coba deh bikin tujuan bareng. Mulai dari yang kecil, kayak beli kulkas baru, sampai yang gede, kayak persiapan pensiun atau biaya sekolah anak, biar kita tahu
arah hidup bareng itu mau kemana. Terus, ini yang sering gak disadari, salah satu pasangan jadi korban finansial. Maksudnya, ada yang dominan pegang uang, sementara yang lain gak dikasih akses. Bisa karena dianggap gak ngerti, atau sekadar karena kebiasaan. Biasanya, ini kejadian kalau satu orang gak kerja dan dianggap gak punya hak suara. Padahal, kontribusi dalam rumah tangga itu bukan cuma dari uang. Kalau cuma satu orang yang ngatur semua uang, ada potensi muncul rasa gak dihargai. Bahkan bisa jadi abuse secara ekonomi. Yang ideal adalah kerjasama. Siapapun yang pegang uang, keputusan tetap dibuat bareng. Kesalahan berikutnya, gak nyatet pengeluaran. Kelihatannya sepele, tapi ini penting banget. Berapa banyak dari kita yang tiap bulan ngerasa duit habis tapi nggak tahu kemana? Ya karena nggak dicatat. Gua pribadi dulu juga ngerasa ribet, nyatet-nyatet gitu. Tapi setelah nyoba, ternyata itu ngebantu banget buat ngerti pola pengeluaran. Bahkan dari situ, kita bisa potong pengeluaran yang nggak penting dan mulai nabung atau investasi. Sekarang udah banyak aplikasi keuangan yang gampang dipakai. Tapi kalau nggak mau pakai aplikasi, tulis aja di buku atau Excel. Yang penting rutin. Dan yang terakhir, kesalahan ke-8. Nunda investasi dan asuransi. Banyak orang mikir, nanti aja investasinya, tunggu duit nganggur. Padahal, justru harus mulai dari sekarang, walaupun kecil. Karena yang penting itu waktu. Investasi Rp500.000 sebulan dimulai sekarang hasilnya bisa jauh lebih besar daripada Rp1.000.000 per bulan tapi baru mulai 5 tahun lagi. Dan soal asuransi, banyak yang masih nganggep asuransi itu kayak buang-buang duit. Padahal, asuransi kesehatan dan jiwa itu perlindungan. Bukan buat kita, tapi buat keluarga kalau sesuatu terjadi. Jangan sampai kita kerja keras selama bertahun-tahun, tapi hancur karena satu musibah dan gak ada perlindungan sama sekali. Oh, satu lagi nih bonus. Terlalu bergantung sama orang tua. Mungkin maksudnya baik. Orang tua bantuin modal usaha, kasih rumah, atau support anak. Tapi kalau kita nggak belajar mandiri, rumah tangga bisa kehilangan kendali. Dan seringkali, bantuan itu datang dengan harga. Harus nurut, harus lapor, harus sesuai ekspektasi mereka. Makanya, walaupun dibantu, tetap harus punya kontrol dan tanggung jawab sendiri. Nah, kalau lo perhatiin, semua kesalahan tadi sebenarnya terjadi bukan karena kita bodoh secara finansial, tapi karena kurang sadar dan kurang komunikasi. Masalah keuangan dalam rumah tangga itu pelan-pelan, nggak langsung meledak, tapi nyicil bikin hubungan renggang. Makanya, sebelum semuanya jadi terlambat, coba deh refleksi. Dari semua yang tadi gue ceritain, mana yang paling relate sama hidup lo sekarang? Apakah lo udah ngobrolin uang sama pasangan lo? Apakah lo udah punya dana darurat atau catatan pengeluaran atau tujuan keuangan bareng? Karena gini, rumah tangga itu ibarat kapal. Cinta itu angin, tapi uang itu bahan bakar. Tanpa bahan bakar, kapal nggak bakal jalan. Dan yang lebih penting, kapal harus dikemudikan bareng. Biar arahnya jelas, biar nggak tenggelam di tengah jalan. Jadi, dari sekarang, yuk lebih sadar dan terbuka soal keuangan keluarga. Karena ketika keuangan sehat, hubungan juga lebih kuat. Kalau lo ngerasa cerita ini berguna, jangan lupa buat share ke pasangan lo atau temen lo yang lagi bangun rumah tangga juga. Dan kalau lo pengen terus dapat konten kayak gini, yang real, relevan, dan bisa bikin hidup lo lebih tenang, subscribe sekarang biar nggak ketinggalan. Hidup bareng itu butuh kerjasama. Dan kerjasama terbaik itu dimulai dari obrolan jujur, termasuk soal uang.